Selamat pagi Bu Her. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Mohon maaf belum ya Bu. Ya, Minta waktunya sebentar. Kebetulan saya di sini merupakan mahasiswa atau peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Universitas yang saya ampuh sekarang itu ada di UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Sebelum mulai wawancara saya mau tanya, Bu Her sudah lama ngajar di sini? Alhamdulillah di sini sudah sejak tahun 2012. Sudah lama ya, hampir 10 tahun gitu ya. Okay. Saya ada tugas untuk menanyakan tentang identifikasi masalah yang ada di SD kita. Untuk identifikasi masalah yang pertama itu, saya menyoroti tentang pedagogik, literasi, dan numerasi. Menurut Bu Her, kira-kira bagaimana kompetensi guru yang ada di SD kita ini? Untuk pedagogik sendiri itu kan merupakan kemampuan pemahaman terhadap peserta didik ya, Mbak. Ya. Termasuk perancangannya, pelaksanaan pembelajarannya, evaluasi hasil belajar, juga merupakan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Untuk guru-guru di sini kebetulan masih belum begitu menguasai, sehingga perlu banyak belajar juga setiap harinya. Kemudian biasanya guru-guru di sini cenderung mengabaikan beberapa hal yang penting dalam mengajar. Di samping itu ada beberapa guru yang tidak menguasai IT. Ini disebabkan karena keterbatasan usia. Biasanya untuk usia di atas 50 tahun untuk belajar IT ini agak susah ya. Kemudian ada beberapa guru yang sudah merasa tua, jadi merasa aku udah tua, buat apa belajar IT, yang penting mengajar. Mengajar itu kan menyampaikan materi pelajaran kepada anak, jadi cenderung banyak menggunakan metode ceramah. Itu sangat berpengaruh nih terhadap kemampuan anak nih. Besar sekali pengaruhnya kepada anak, karena biasanya untuk metode ceramah anak itu kan merasa bosan ya, karena tidak bervariasi. Nah, untuk guru-guru tertentu itu pengembangan metodenya juga kurang menguasai. Berarti betul ya, ada kecenderungan untuk seolah-olah kalau guru tua itu ya sudah tidak perlu belajar lagi, istilahnya pasrah. Jadi harusnya itu bagaimana? Seharusnya meskipun usia kita itu sudah tua, karena kita sebagai pendidik perlu meningkatkan kemampuan, karena zaman itu kan berkembang ya. Jadi apapun yang terjadi di periode atau zaman itu wajib kita ikuti, karena perkembangan zaman itu menentukan kemajuan pendidikan kita di segala bidang. Jadi guru harus menguasai semuanya, meskipun usianya sudah tua tetap harus belajar. Nggak boleh malu gitu. Iya, tidak boleh malu, tidak boleh merasa rendah diri. Yang penting tetap ada usaha untuk meningkatkan pendidikan kita. Kira-kira apa yang bisa dilakukan ya untuk meningkatkan kemampuan itu? Iya, untuk meningkatkan kemampuan guru di bidang pendidikan itu banyak usaha, Mbak. Yang seperti sekarang ini itu ada yang namanya IHT. Kemudian banyak lagi yang secara online itu BIMTEK untuk guru-guru. Kemudian ada KKG. Nah, KKG itu kan biasanya setiap bulan rutin nih. Mestinya kan jangan setiap bulan, bisa diadakan setiap minggu, di akhir minggu, misalnya di hari Sabtu setelah kegiatan belajar mengajar bisa diadakan KKG, sehingga guru bisa
bersilaturahmi dengan sesama guru, bisa berbagi ilmu, kemudian berbagi berbagai macam hal yang berkaitan dengan pendidikan. Kemudian yang paling utama untuk guru itu perlu adanya supervisi secara rutin untuk mengetahui kira-kira apa sih kesulitan yang dialami di kelas tersebut. Bisa sharing setelah kegiatan belajar mengajar dengan kepala sekolah ataupun dengan guru lain yang lebih berkompeten. Itu kira-kira. Berarti harus ada kemauan ya, kemauan dari guru tersebut ya. Bisa lewat KKG, kemudian seperti webinar online ya Bu, banyak ya. Memanfaatkan apa yang ada. Ini kecenderungannya untuk guru-guru itu kalau ada program supervisi itu yang paling tidak disukai. Kaitannya dengan biasanya kalau supervisi itu semua administrasi itu kan diteliti. Makanya karena kecenderungan guru itu mengajar secara manual ya, konvensional, maka guru itu paling apa ya namanya, kurang ya, antusias ya kalau ada program supervisi. Iya. Seharusnya nggak boleh seperti itu gitu. Iya. Apapun ya kita harus siap. Kemudian kalau KKG itu kan memang sudah rutin ya. Itu salah satu solusi yang bisa digunakan sebagai sarana pemecah masalah. Kemudian berikutnya tentang literasi Bu. Ya. Kira-kira apalagi seperti di kelas 5 yang nantinya ada AKM ya, itu kan kemampuan literasi harus menguasai. Kira-kira selama Bu Her di sini itu bagaimana Bu? Menurut Bu Her tentang siswa di sini, apakah sudah menguasai atau berminat ketika ada pelajaran yang berhubungan dengan literasi? Untuk SD Selarok 5 terutama ini yang kelas 1-nya ya, faktor utama untuk literasi itu karena keterbatasan membaca. Jadi siswa kelas 1 belum lancar membaca, makanya minat untuk membaca itu masih sangat kurang. Sedangkan untuk kelas-kelas yang di atasnya itu biasanya anak lebih cenderung bermain game daripada membaca. Untuk masa-masa sekarang ini karena mungkin faktor dari kemarin pembelajaran online ya, sehingga untuk literasi membacanya itu masih kurang. Jadi salah satu faktornya karena belum lancar membaca. Ya. Kira-kira solusi apa yang bisa diterapkan supaya anak-anak itu berminat untuk literasi? Untuk meningkatkan kelancaran membaca, guru itu lebih intensif lagi mengadakan yang namanya kegiatan masih intrakurikuler, tapi setelah pembelajaran berlangsung, setelah pembelajaran selesai, siswa itu ditambah pembelajaran membaca, menulis, sehingga secara bertahap anak akan merasakan perubahannya dengan bisa membaca lancar, maka secara otomatis anak itu akan tambah minatnya untuk membaca semua buku yang ada di perpustakaan sekolah. Jadi ada tambahan pelajaran ya, semacam tambahan pelajaran di luar jam pelajaran ya. Kalau untuk pembiasaan membacanya bagaimana? Sini sudah terbiasa belum? Kalau pembiasaan membaca di SD kita, anak itu minatnya masih kurang. Yang pembelajaran yang bersifat literasi, karena apa ya? Anak bila melihat atau membaca kalimat-kalimat yang panjang, kemudian buku yang kelihatan kurang menarik, nah itu kelemahannya di situ. Anak
sudah tidak berminat lagi, hanya sekilas, nah tulisannya panjang sekali, terus tidak mau membaca selanjutnya. Mungkin dengan adanya disertai gambar-gambar, mungkin itu akan lebih meningkatkan minat baca anak. Jadi dari casingnya dulu ya, biar bagus dulu ya. Nah, untuk menarik minat baca anak. Kemudian kira-kira solusi apa Bu supaya minat untuk literasi di SD kita itu meningkat? Solusinya biasakan anak diberikan waktu misalnya 10 menit atau 5 menit, dipaksakan untuk membaca hal-hal yang menarik. Yang menarik ini biasanya anak berkaitan dengan cerita atau apa, itu awal-awal anak untuk meningkatkan minat baca anak itu memang pertama harus dipaksakan dulu, kemudian diberikan buku-buku yang bergambar untuk kelas-kelas rendah, buku yang bergambar sehingga anak akan tertarik. Sedangkan untuk anak-anak yang kelas tinggi itu kan di perpustakaan sudah disediakan macam-macam buku ya. Nah itu diluangkan waktu, misalnya pada saat istirahat sebelum anak jajan itu anak diarahkan ke perpustakaan. Nanti coba bisa dipraktekkan nanti kita. Kemudian kira-kira untuk pembelajaran pedagogik itu guru-guru sudah memanfaatkan teknologi yang sudah ada belum? Untuk pembelajaran pedagogi, karena di sini banyak guru mudanya, alhamdulillah yang khusus untuk yang muda ya itu sudah memanfaatkan media pembelajaran. Tapi ada beberapa guru yang sudah tua, usianya di atas 50 tahun, sepertinya belum berminat untuk memakai media pembelajaran apapun karena keterbatasan kemampuan penguasaan IT. Jadi seharusnya gimana Bu? Seharusnya yang muda juga berbagi untuk mengajarkan menggunakan media pembelajaran yang lebih modern. Ya perlu kesabaran sih untuk membimbing ibu-ibu yang sudah sepuh, ketelatenan, butuh waktu, butuh kesabaran. Itu pun tergantung dari minat ibu-ibunya sendiri ya yang sudah berusia lanjut. Kira-kira ada minat apa tidak? Seharusnya sih ada, cuma kan ada beberapa guru yang memang tidak berminat sama sekali pada media pembelajaran, itu yang menghambat kemajuan pendidikan di sekolah kita. Baik, itu tadi tentang pedagogi di Ibu. Kemudian saya akan melanjutkan tentang pertanyaan identifikasi masalah yang kedua, yaitu siswa kurang berminat dan masih mengalami kesulitan dalam pembelajaran matematika, terutama bilangan pecahan. Kami itu kan ada persoalan tentang bilangan pecahan, itu anak-anak kurang berminat. Itu kira-kira faktornya apa saja? Berbagai macam hal sih ya faktor. Di antaranya anak juga belum menguasai perkalian, pembagian, sehingga yang membuat anak itu merasa bahwa dia pasti tidak bisa karena penguasaan awal perkalian, pembagian